Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan sekalian, ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah Training Islami. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai seperti apa sih konsep dasar training Islam. Nah, pertama, kalau kita merujuk pada sebuah organisasi, maka kita akan menemukan dua perspektif utama dalam sebuah organisasi. Pertama ada yang disebut dengan perspektif institusional dan yang kedua ada yang disebut dengan perspektif interaksional. Kalau perspektif institusional itu menempatkan organisasi sebagai sebuah struktur. Maka di sana kita akan menemukan sejumlah posisi, peran, kewenangan, tanggung jawab yang kadang-kadang bersifat hierarkis dan formal. Tapi kalau perspektif interaksional, di situ kita akan menemukan adanya dinamika. Sebab organisasi dipandang sebagai sebuah proses. Nah, kaitannya dengan training Islami, kita akan merujuk kepada apa yang disebut dengan perspektif interaksional dalam organisasi. Di mana perspektif interaksional ini menitik beratkan pada apa yang disebut dengan sumber daya manusia. Nah, dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia itu masuk kategori pada apa yang disebut dengan intangible asset. Sebab intangible asset ini adalah aset-aset yang mungkin tidak dianggap penting, tapi justru ini seakan memperkuat bagaimana bangunan organisasi ke depan. Maka dalam intangible asset itu kita akan menemukan apa yang disebut dengan social capital, customer capital, intellectual capital, dan juga yang terpenting adalah human capital. Nah, training, pelatihan, pendidikan, atau pengembangan SDM masuk pada human capital, yang human capital ini adalah salah satu intangible asset dalam proses keorganisasian. Secara definisi, kita akan menemukan banyak sekali padanan kata yang bisa kita satukan atau samakan dengan istilah training. Dalam manajemen sumber daya manusia, kita akan menemukan apa yang disebut dengan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan SDM. Ada beberapa definisi yang tentunya akan memperkuat basis pemahaman kita mengenai seperti apa training itu. Dan tentu nanti kita akan kaitkan bagaimana diferensiasi atau pembeda antara training pada umumnya dengan training yang bersifat Islam. Pertama, definisi dari Mondi, Nu, dan Vimox. Dia bilang bahwa yang namanya pelatihan dan pengembangan SDM itu merupakan suatu upaya yang terencana dan berkesinambungan dari sebuah manajemen yang dilakukan, yang tujuannya adalah meningkatkan kompetensi para pegawai serta kinerja dari sebuah organisasi. Maka titik tekan dari definisi yang pertama ini, bahwa yang namanya pelatihan itu sudah direncanakan dan bersifat berkala. Untuk apa? Agar adanya perubahan dari kompetensi dan kinerja dari orang-orang yang terlibat dalam sebuah organisasi. Definisi kedua disampaikan oleh Bernardin dan Russell. Dia bilang bahwa training atau pelatihan itu adalah usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dikerjakannya. Biasanya training ini berkaitan dengan adanya harapan terciptanya perubahan dalam arti meningkat pada perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang dimilikannya. Maka dalam hal ini aspek yang menjadi sasaran dari training itu adalah ya perilaku, kemudian sikap, keahlian, dan pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tadi atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Kemudian Armstrong memberikan definisi yang lain. Dia menyatakan bahwa pengembangan SDM itu berkaitan dengan proses penguasaan, di mana proses penguasaan ini adanya proses pengembangan dari sisi pengetahuan, kecakapan, kemampuan, kelakuan, dan sikap. Melalui apa proses pelatihan ini dilakukan? Dengan adanya peningkatan pengalaman, ya kan? Kemudian peristiwa, program yang diselenggarakan oleh organisasi, bimbingan dan pelatihan yang dilakukan dan sudah direncanakan oleh pihak manajemen, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang dipandang mampu meningkatkan kompetensi dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi itu. Dan terakhir dari Hasibuan, bahwa yang namanya pengembangan itu berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan. Rekan-rekan sekalian, dari beberapa definisi yang sudah kita sampaikan, ini sampai pada satu titik tekan bahwa pelatihan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses manajemen sumber daya manusia. Sebab nantinya akan memberikan
impact yang sangat luar biasa, baik pada individu itu sendiri atau SDM itu sendiri sebagai human capitalnya, maupun pada organisasi sebagai sebuah institusi. Sebab dalam perspektif ini, sebuah organisasi bisa maju, berkembang, bertahan, eksistensinya, kemudian kredibilitasnya meningkat di masyarakat, tergantung pada kecakapan, keterampilan, baik yang bersifat teknis, teoritis, konseptual, maupun yang bersifat moral yang dimiliki oleh para penyelenggara dari organisasi itu sendiri. Nah, sementara kalau kita coba lekatkan, seperti apa sih training Islami itu? Maka kita akan merujuk pada satu ayat dalam Al-Quran. Ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 70. Di situ Allah menyatakan walaqad karamna bani Adam, bahwa Allah telah menegaskan, memuliakan derajat dari anak cucu Adam. Bahwa dalam perspektif Islam kita bisa menyatakan pengembangan sumber daya manusia itu adalah sebuah kewajiban. Hal ini akan memperkuat posisi dan peran manusia sebagai makhluk yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia itu kan berada pada posisi yang terhormat. Bahkan kata Allah, manusia itu disebut sebagai khalifah, wakilnya Allah di dunia ini. Karenanya training atau pelatihan, apalagi didasarkan pada nilai-nilai keislaman, ini adalah bagian dari upaya menjaga martabat, muruah, marwah, dan derajat yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang mulia agar senantiasa berada pada jalur yang seharusnya. Sementara dalam perspektif dakwah, training Islami ini dilakukan sebagai salah satu metode, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman manusia tidak hanya pada aspek-aspek yang bersifat jasmaniah saja, tapi aspek-aspek yang berorientasi rohaniah. Tidak hanya untuk mencapai kebahagiaan dunia saja, tapi juga untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Karenanya training Islami dalam konteks ini atau dalam perspektif dakwah bagian dari metode dakwah atau media dakwah yang nantinya akan memperkuat bagaimana upaya menyampaikan risalah Islam, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merujuk pada tujuan atau tujuan daripada training Islam itu, kita akan menemukan setidaknya ada 5 tujuan utama. Pertama, bahwa dengan adanya training, apalagi berbasiskan pada nilai-nilai keislaman, ini diharapkan mampu merubah mindset. Kalau mindset itu berkaitan dengan pengetahuannya, open minded, keterbukaan terhadap hal-hal yang baru sehingga dia bisa beradaptasi, mengakomodir segala gagasan-gagasan yang baru dalam menghadapi zaman, dan pada akhirnya nanti akan bermuara pada keterampilan yang dimilikinya. Yang kedua, perubahan pada mentalitas. Kalau mentalitas nanti berkaitan bagaimana mampu membangun ikatan, relasi dengan orang-orang di sekitarnya sehingga tercipta emosional, ikatan emosional yang kuat. Pada akhirnya relasi ini akan memperkuat etos kerjanya. Bagaimana tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dimilikinya. Dan pada ujungnya relasi dan etos ini akan berbuah sebuah komitmen dalam bentuk militansi, loyalitas, dedikasi dan sebagainya. Yang ketiga, training ini berupaya merubah motivasi. Kalau motivasi yaitu berkaitan dengan harapan. Harapan itu kan setiap orang berbeda-beda. Manakala dia seorang diri, kemudian tergabung dalam sebuah organisasi, maka dia punya harapan. Harapan yang positif tentunya akan melahirkan kepuasan. Nah, kepuasan ini didapatkan karena harapannya terpenuhi. Begitu. Pada saat harapan sudah terpenuhi, kepuasan didapatkan, maka pada akhirnya akan menimbulkan upaya untuk mencapai prestasi dalam sebuah organisasi. Yang keempat, tujuan training Islami itu adalah adanya perubahan pada attitude. Kalau attitude ini berkaitan dengan loyalitas, bagaimana dia mampu membangun kesetiaan terhadap organisasi. Loyalitas nanti akan berbanding lurus dengan kualitas pekerjaannya. Dia akan berupaya memberikan yang terbaik pada apa yang menjadi bidang pekerjaannya. Kualitas sudah didapat, maka nanti pun akan berimplikasi terhadap produktivitasnya. Bagaimana dia mampu memanfaatkan pola kerja, waktu kerja yang didapatkannya secara efisien dengan produktivitas yang sangat luar biasa. Dan terakhir, tujuan training Islami ini akan menciptakan perubahan pada aspek behavioral atau tindakan. Di mana kita berharap dengan adanya tujuan atau dengan adanya training Islami, maka akan tercipta adanya kedisiplinan, kemudian adanya kesadaran untuk terus diawasi, dan yang paling penting, mampu membangun empati di antara sesama anggota organisasi itu sendiri. Rekan-rekan sekalian,
Secara fungsional, maka pelatihan atau training ini bisa kita bedakan berdasarkan dua fungsi utama. Pertama, fungsi atau manfaat untuk lembaga, yang kedua untuk SDM. Pada aspek SDM, maka fungsi pelatihan ini ada dua. Pertama, fungsi pelatihan bagi pimpinan, dalam hal ini bagaimana pimpinan mengambil kebijakan, dan yang kedua fungsi bagi karyawan. Bagaimana karyawan meningkatkan tadi aspek-aspek yang berkaitan dengan keterampilan teknisnya, moral, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana fungsi untuk lembaga? Setidaknya fungsi untuk lembaga ini ada 6 aspek. Pertama, bahwa dengan adanya pelatihan diharapkan terbangunnya sikap positif dari individu yang ada, sehingga berpengaruh terhadap lingkungan kerjanya. Kedua, adanya manajemen atau regulasi yang berkaitan dengan proses pengelolaan sumber daya manusia. Sehingga akan tercipta SDM-SDM yang betul-betul berkualitas dan bisa berkontribusi terhadap pencapaian organisasi. Yang ketiga, adanya kompetisi sehat yang memperkuat lembaga. Kompetisi produktif itu dibuktikan dengan adanya kemajuan dari lembaga. Keempat, adanya peningkatan kinerja. Kelima, adanya efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, tentu berkaitan dengan bagaimana proses pemanfaatan sumber daya organisasi. Baik itu manusianya, mesin yang dimiliki oleh organisasi atau aset, materialnya, termasuk juga pada aspek finansial. Sementara fungsi untuk SDM, ada 6 fungsi untuk SDM dari pelatihan ini. Pertama, tentu pelatihan ini akan meningkatkan value. Bagaimana nilai-nilai harapan atau nilai-nilai kehidupan didapatkan dari SDM dari proses pelatihan yang dilakukan. Kemudian meningkatkan motivasi, optimisme untuk terus berkembang dan mengembangkan diri. Kemudian bagaimana meningkatkan kompleks problem skill, kemampuan untuk memecahkan masalah, siap kemudian beradaptasi dengan berbagai tantangan dan perubahan yang ada. Kemudian meningkatkan technical skill, terus di-upgrade tekniknya gitu ya, keterampilan teknisnya. Kemudian dia bisa beradaptasi dengan teknologi yang terbaru, ada keterampilan teknologis yang didapatkannya. Dan yang paling penting bahwa pelatihan itu bisa menjadi booster, mood booster begitu bagi setiap anggota agar meningkatkan kepedulian atau social skill-nya. Itulah beberapa dari tujuan ataupun fungsi dari training Islami. Kemudian apa saja input dari training Islami ini? Setidaknya ada 3 input utama dalam proses pelatihan berbasiskan nilai Islam. Pertama, input intelektual. Ya, tentunya ini berkaitan dengan kecakapan, keterampilan, pendidikan, dan literasi begitu. Kemudian input sosial, pengembangan diri, etika hidup, empati terhadap yang lain, dan yang paling penting input spiritual. Bagaimana kita mampu mengkonversi segala harapan hidup yang kita dapatkan dalam bentuk tindakan-tindakan religius. Bagaimana kita mengemban paradigma jabatanku ibadahku. Ini bagian dari fungsi atau input spiritual dalam training Islami. Sehingga melahirkan perubahan sikap, attitude dan mentalitas yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi saja, tapi juga pada kepentingan yang bersifat ukhra. Nah, training Islami mengemban 3 misi utama dalam konteks profetik. Ini diambil dari surah Ali Imran ayat 110 berdasarkan persepsi yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo bahwa training Islami juga saya pikir bisa kita masukkan bahwa di dalamnya terdapat 3 misi profetik. Pertama, misi liberatif, amar ma'ruf. Kedua, misi korektif, kesadaran bahwa untuk terus mencegah diri agar tidak berbuat yang tidak seharusnya. Dan yang terakhir, misi transformatif. Bagaimana muara dari training Islam ini bisa memunculkan kepribadian yang bertakwa, yang tu'minuna billah, yang mentransformasikan berbagai teori yang didapatkannya, berbagai kecakapan yang didapatkannya, semuanya bermuara kepada bagaimana kita memasrahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, rekan-rekan sekalian, kalau kita temukan, kita akan menemukan beberapa hal perbandingan istilah yang berkaitan dengan training. Setidaknya ada 3 istilah yang bisa kita komparasikan. Ada istilah pendidikan, pelatihan, pengembangan, dan masing-masing memiliki ciri khas atau memiliki titik tekan yang berbeda. Misalkan kalau kita membandingkannya dari sisi ruang lingkup orientasi, maka pendidikan itu biasanya bersifat individual. Pelatihan juga bersifat individual, tapi dalam konteks pengembangan SDM biasanya berdasarkan divisi dari sebuah organisasi. Atau misalkan kalau kita dilihat dari berdasarkan aktivitasnya, maka pendidikan ini berorientasi pada bagaimana mengajarkan, membimbing, membina. Kemudian kalau pelatihan, bagaimana
menjadikan sebagai ruang untuk performatif, menunjukkan, menampilkan, memperlihatkan, sementara pengembangan berorientasi pada pembelajaran. Inilah beberapa perbandingan istilah tentang training ataupun pelatihan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nugroho pada tahun 2019. Demikian rekan-rekan sekalian, konsep dasar dari training Islami yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami betapa pentingnya dalam sebuah organisasi untuk melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia. Kita bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya berkaitan dengan seperti apa problematika training Islami itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.